Selamat pagi, saudara-saudara umat pilihan Allah. Kiranya hari ini Sabtu 11 Februari 2023 menjadi hari yang dipenuhi dengan sukacita dan berkat. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia. Renungan hari ini berjudul bukan sekedar janji. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Demikian bunyinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak pernah lepas dari kata janji. Bahkan selalu terobsesi dengan janji-janji yang indah. Tidak ada seorang pun yang menjanjikan sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan, bahkan membingungkan. Sebaliknya, janji-janji yang diberikan selalu janji yang memberikan harapan yang indah dan penuh kepastian. Tetapi kenyataannya banyak orang yang gagal menepati janjinya dan pada akhirnya rasa kecewa yang mendalam pun dirasakan oleh orang yang menantikan janji yang tidak dipenuhi itu. Sekali dikecewakan dengan janji yang tidak ditepati, maka seseorang akan kehilangan kepercayaan kepada si pengobrol janji tersebut. Kekecewaan bisa berdampak tidak baik, bukan saja dalam hal lahiriah, tetapi juga dalam kerohanian. Berbeda dengan janji Tuhan kepada umatnya. Janji Tuhan itu pasti, dan orang yang percaya akan setiap janjinya tidak akan pernah dikecewakan. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10, demikian bunyinya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, ayat yang telah kita baca tadi mengandung janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan mau agar setiap orang percaya tidak meragukan penyertaannya yang sempurna. Dimanapun, kemanapun, dan dalam keadaan apapun kita, penyertaan Tuhan selalu ada atas diri kita. Oleh karena itu, berjalanlah dalam penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan sejati. Selanjutnya Tuhan berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Orang yang bimbang diibaratkan seperti orang yang mendua hati antara percaya atau tidak. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 dan 6 sampai ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam hal ini surat Yakobus berbicara bila ada seseorang yang kekurangan hikmat. Seringkali kita kekurangan hikmat saat kita menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup ini, saudara. Dan firman Tuhan berkata, biarlah orang yang kekurangan hikmat mohon kepada Tuhan tanpa kebimbangan. Antara percaya atau tidak, itulah orang yang bimbang. Artinya tidak ada kesungguhan di dalam hatinya untuk percaya. Kita tidak akan pernah bisa menerima janji Tuhan kalau di dalam hati kita ada kebimbangan. Selanjutnya Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara, dalam keadaan dan situasi sekarang ini banyak hati yang mulai rapuh,
dan iman yang mudah tergoyahkan oleh sebab pergumulan hidup, baik itu sakit penyakit maupun kehidupan ekonomi yang semakin sulit. Berbeda jika kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya yang ajaib. Janji ini bukan sekedar janji, tetapi janji inilah janji Tuhan yang tetap setia menggenapi janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya Tuhan berkata, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Hidup kita selama di dunia ini adalah perjuangan, saudara. Dan setiap orang tentunya menginginkan kemenangan di dalam perjuangan hidup. Apapun bentuk perjuangan atau pertandingan atau pergumulan yang dihadapi atau dijalani, sebisa mungkin kita ingin mencapai kemenangan. Orang yang setia mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya akan menikmati kemenangan di dalam perjuangan atau pergumulan hidup ini. Tetapi ada banyak orang yang merasa dirinya cukup kuat dan cukup berpengalaman untuk menghadapi perjuangan dan menaklukkan segala pergumulan hidupnya ini dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketahuilah saudara, kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Kekuatan dari Tuhanlah yang sanggup menyertai dan menolong kita melewati masa-masa sulit, dan tangan Tuhan selalu menopang dan menuntun kita kepada kemenangan oleh karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu, janganlah pernah meragukan setiap janji Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah berlalu begitu saja. Mari membaca kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal, selalu berhasil. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya dan tidak bimbang. Bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mendatangkan hasil seperti apa yang Tuhan suruhkan. Berbahagialah kita orang-orang percaya yang setia dan yang tekun menanti janji Tuhan, sebab orang seperti itulah yang akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup.
kasih, buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa di surga, kami sungguh amat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Setia dengan janji yang telah Engkau ucapkan bagi kami orang-orang percaya. Dan kami mau menjaga hati kami supaya tidak ternodai oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Tetapi kami mau mempercayai Tuhan sepenuhnya, menyimpan janji-janji-Mu di dalam lubuk hati kami. Walaupun kami harus melewati masa-masa yang sulit, kami harus meneteskan air mata, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, biar firman yang telah kami dengar mengerjakan kehidupan kami, dan Roh Kudus selalu menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.